record dulu. Oke, kita lanjut kembali, Wilkamin. Kita lanjut kembali. Sekali lagi, Miss Santi mau coba kalian. Oh ya, baiklah sayang. Isin punya nama, Oh namanya iya, Isin iya. Ilin. Iya sayang. Oke, Miss Santi rename dulu ya. Kemarin kan kita dapat baca kan. Nikosin. Kemarin kan. Oke, sudah sayang. Sudah namanya sudah Isin. Ya. Nah, coba Miss Santi tanya sekali lagi. Menurut yang tadi kita pelajari, apa saja yang menyebabkan dinosaurus bisa punah? Apa saja? Meteorium. Hujan meteor, betul. Apalagi? Gunung berapi. Gunung berapi. Meletusnya gunung berapi. Iya. Iya, tanaman beracun. Apalagi? Ah? Cuaca dingin, cuaca ekstrim. Karena cuaca dingin, dia nggak bertahan. Apalagi? Iya, dia mamalia yang dia bukan mamalia yang bisa beradaptasi dengan baik. Dia susah untuk beradaptasi dengan lingkungan sehingga menyebabkan dia punah. Dia tidak bisa bangkit setelah bencana. Sedangkan binatang-binatang yang lain juga terkena bencana, teman-teman. Bukan cuma dinosaurus yang terkena asteroid, yang terkena hujan meteor. Bukan cuma dinosaurus yang waktu itu kena bencana gunung meletus, tapi kenapa cuma dinosaurus yang punah? Karena binatang ya, karena binatang yang lain, aku dulu ya sayang. Iya, binatang yang lain. Zaman dinosaurus itu kan juga ada manusia. Iya, ada manusia purba zaman itu, juga ada manusia purba, juga ada binatang-binatang yang lain. Tapi kenapa yang punah? Karena enggak manusianya, Miss. Iya, manusianya manusia purba, namanya manusia purba. Manusia yang waktu itu masih tinggal di goa-goa, masih Tapi mati nggak dia di situ? Kan bukan ada meteor. Iya. Dia. Nah, buktinya sampai sekarang manusia masih ada dan binatang-binatang yang lain masih ada. Hanya Kayak di Filipina. Ya, kayak di Filipina. Hanya dinosaurus saja yang punah karena dinosaurus itu binatang yang sulit untuk beradaptasi, tidak mudah beradaptasi dengan lingkungan. Waktu cuaca lebih dingin, dia nggak bisa. Dia banyak yang mati, banyak yang sakit saat cuaca menjadi dingin. Waktu tanaman-tanaman makanannya dia mulai sedikit, dia nggak bisa makan yang lain. Dia nggak bisa beradaptasi untuk mencari makanan yang lain. Tidak seperti binatang yang lain. Mereka beradaptasi mencari makanan yang lain saat makanannya dia itu habis. Jadi karena dinosaurus itu tidak mudah beradaptasi, tidak bisa menyesuaikan kondisi dengan lingkungan. Kenapa nggak pilih daging aja? Nah itulah, jadi akhirnya dinosaurus punah. Padahal binatang-binatang yang lain masih bisa bertahan. Salah satunya lagi adalah telur dinosaurus. Jadi waktu masa mereka mengalami bencana hujan meteor dan bencana gunung meletus, kan banyak induk-induk, banyak dinosaurus yang mati. Tapi kan telur-telurnya masih sebenarnya. Cuma telur-telurnya pun tidak bisa bertahan karena dia membutuhkan waktu yang lama untuk menetas. Jadi telurnya itu membutuhkan waktu yang lama untuk menetas dan banyaknya binatang-binatang lain yang juga memakan telur-telurnya itu. Akhirnya dinosaurus sulit untuk bisa bertahan.
telur-telurnya tidak bisa menetas menjadi bayi, tidak bisa menjadi dewasa, terus akhirnya habis deh populasi dari dinosaurus itu. Nanti semakin besar kalian akan semakin mengerti dan kalian kalau umpamanya salah satu dari kalian mau jadi peneliti, itu kalian juga akan mempelajari tentang hal itu. Mempelajari tentang geografi, permukaan bumi, mempelajari tentang sejarah. Nanti pas terbentuknya selesai bumi. nanti foto ya Miss ya. Oke sayang, baik. Ular itu temannya dinosaurus. Iya, kenapa Kak Sen? Apa temannya dinosaurus? Ular. Ular, buaya itu sudah ada pada zaman dinosaurus dulu itu ada. Yang ada di laut. Ular. Itu kenapa Miss? Kenapa nak? Yang dinosaurus yang ada di laut tuh kena ya? Iya, kena juga karena mereka juga tidak bisa bertahan. Padahal tadi kita tahu bahwa dinosaurus tidak hanya tinggal di daratan kan, dia ada yang di daratan, yang paling ada yang di laut dan ada yang di udara yang bisa terbang. Dan mereka itu adalah binatang-binatang yang besar-besar dibandingkan binatang yang lain seperti burung, kodok, ataupun buaya. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang bertahan hidup. Ya, tidak ada yang bertahan. Kenapa sayang? Di lautan cuma ada ikan hiu kecil saja. Di lautan ada ikan hiu kecil, iya. Nah, oke, mungkin di dasar-dasar, mungkin di dalam kedalaman. Pas gede dia ada megalodon lagi. Nah, mungkin di dalam kedalaman laut yang sangat dalam, laut itu dalam banget loh teman-teman. Di kedalaman laut yang gelap, yang dalam masih banyak binatang-binatang purba, yang binatang-binatang zaman purba, tapi dia tidak bisa hidup muncul ke permukaan. Dia lebih suka di tempat kedalaman laut yang gelap. Kita nggak tahu binatang apa saja, ikan-ikan jenis apa saja yang ada di dalam hutan yang gelap. Ada nggak dinosaurus kan cuman satu yang kayak ular tapi di mulutnya tajam kan ada yang lain nggak? Ada banyak, ada banyak. Ikan di laut, ikan meteo sih. Ikan yang di laut itu ada punya lampunya di kepala itu ya, kan? Betul sekali. Kalau yang di deep sea, jadi kalau yang di kedalaman laut yang tempat yang gelap itu di tengah laut. Ngeri banget ikan kayak gitu. Ada lampunya. Iya, banyak ikan-ikan monster, ikan-ikan yang jarang muncul ke permukaan yang terang. Jadi banyak ikan-ikan yang bersembunyi di laut-laut yang gelap, dalam dan gelap. Dia cuma bisa hidupnya di situ. Ada kepiting laba-laba Jepang. Oke, one day Miss Santi pernah itu lihat itu ikan-ikan yang hidup di kedalaman tertentu. Ada videonya, tapi nanti deh Miss Santi cariin ya tentang kehidupan di dalam air. Nah, ada akuarium. Kita akan lihat jenis-jenis ikan disebut benang. Iya, kita akan lihat jenis-jenis ikan yang hidup di dalam laut yang sangat gelap. Di situ lebih ikannya lebih serem-serem loh teman-teman. Nah, sekarang kita akan nanti kalian akan teliti lagi ya tentang kenapa sih dinosaurus bisa punah. Nanti kalian bisa pelajari lagi. Semakin kalian besar, kalian akan lebih tahu banyak hal. Nah, sekarang kita akan pelajari kenapa sih kok dibilang bumi itu memiliki lapisan yang bisa melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang akan masuk ke bumi. Padahal lapisannya itu cuma lapisan udara. Tapi kenapa bisa menghancurkan meteor yang sebesar mobil truk? Nah, kita mau cari tahu kenapa ya. Sekarang kita akan pelajari. Kita lihat video. Kalau dinosaurus ditangkap, nggak mati dia.
Ada dinosaurus ditangkap apa? Ditangkap sama apa nih? Sama manusia nggak mati-mati. Wah, dinosaurus kan besar banget. Hai, aku New. Kita berjumpa lagi di Nose ID. Setiap tahunnya bumi bertabrakan dengan puluhan ribu meteor. Ukurannya macam-macam, mulai dari butiran seukuran kerikil hingga bongkahan sebesar truk. Tapi dari puluhan ribu meteor yang menabrak bumi, nggak semuanya bisa menghantam permukaan bumi. Karena Ulang ya. Hai, aku New. Kita berjumpa lagi di Nose ID. Setiap tahunnya bumi bertabrakan dengan puluhan ribu meteor. Ukurannya macam-macam, mulai dari butiran seukuran kerikil hingga bongkahan sebesar truk. Wow. Tapi dari puluhan ribu meteor yang menabrak bumi, nggak semuanya bisa menghantam permukaan bumi. Karena sebagian besar meteor akan hancur ketika bertabrakan dengan lapisan atmosfer. Mungkin kalian bertanya-tanya, loh, atmosfer kan cuma lapisan udara. Gimana caranya lapisan udara yang transparan bisa ngancurin meteor? Terus, gimana ceritanya meteor bisa hancur, tapi pesawat ruang angkasa yang ditumpangi astronot bisa mendarat lagi ke permukaan bumi? Yuk, kita cari tahu jawabannya di episode kali ini. Meteor adalah bongkahan material yang dihasilkan dari tabrakan objek luar angkasa. Ketika berada di luar angkasa, meteor bergerak dengan kecepatan lebih dari 20.000 km per jam. Tuh, cepet banget Ketika ya. meteor mendekati bumi, Tuh, maka gravitasi bumi akan menarik meteor tersebut. tuh, Dan ditarik. kecepatan meteor pun akan meningkat, mencapai 40.000 hingga 250.000 km per jam. Untungnya, planet kita punya lapisan atmosfer. Di permukaan bumi, tekanan atmosfer yang ada membuat lapisan udara menjadi cukup padat dan memungkinkan kita untuk bernafas. Tapi tekanan ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian. Artinya, apabila ketinggiannya bertambah, maka lapisan atmosfer menjadi semakin tipis, sampai akhirnya atmosfer akan menghilang, digantikan oleh kehampaan luar angkasa. Nah, ketika meteor memasuki atmosfer bumi, maka meteor harus menembus lapisan atmosfer yang tekanannya semakin tinggi. Dan ketika mencapai bagian atmosfer yang disebut dengan Kármán line, maka meteor akan mulai terbakar, dikarenakan terjadi gesekan antara meteor dengan partikel-partikel udara yang ada di atmosfer. Gesekan ini juga mengakibatkan material meteor tersebut terkikis dan serpihannya akan terlihat seperti ekor yang menyala. Biasanya, meteor berukuran kecil akan terbakar habis ketika memasuki atmosfer bumi. Dan hanya meteor dengan ukuran besar saja yang bisa lolos dan berhasil jatuh ke permukaan bumi. Nah, pesawat ulang-alik dan kapsul ruang angkasa yang ditumpangi oleh astronot juga harus melewati proses yang sama dengan meteor. Bedanya, pesawat ulang-alik dan kapsul ruang angkasa memiliki lapisan khusus untuk melindungi dari panas yang ditimbulkan oleh gesekan kulit pesawat dengan partikel udara yang ada di lapisan atmosfer. Lapisan pelindung ini disebut dengan heat shield dan biasanya terletak di bagian bawah pesawat ulang-alik atau kapsul ruang angkasa. Sesaat sebelum memasuki atmosfer bumi, Lapisan atau biasa panas. disebut dengan proses re-entry, maka astronot akan mengatur sudut re-entry dan mengarahkan heat shield-nya sesuai dengan arah laju pesawat. Tuh, di Sudut re-entry inilah yang menjaga agar mayoritas gesekan hanya terjadi pada lapisan heat shield, sehingga kulit pesawat yang tidak terlindungi oleh heat shield tetap utuh dan tidak hancur karena suhu yang sangat tinggi. Sekarang udah tahu kan kenapa meteor bisa hancur, tapi pesawat ulang-alik yang ditumpangi oleh astronot bisa tetap selamat? Di episode ini kita juga jadi tahu gimana cara astronot kembali ke permukaan bumi. Terus, apakah kalian juga penasaran gimana cara astronot terbang ke ruang angkasa? Atau mungkin kalian pengen tahu gimana caranya astronot bisa hidup di ruang angkasa? Silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom. Nah, oke. Untuk pertanyaan-pertanyaannya gimana sih kok bisa kita hidup di luar angkasa, kan tidak ada udara. Nanti kita akan cari tahu Kita lagi. punya kulkas. Nah, Kulkas tadi kecil. sayang. Kulkas kecil. Nah, teman-teman, dari video tadi, wow, kulkasnya itu kan keren banget. Nah, dari video tadi kita sudah belajar bahwa bumi memiliki pelindung yang bisa melindungi bumi dari
dari hantaman benda-benda langit yang lain. Jadi setiap harinya bumi kita itu ternyata berbenturan dengan berbagai macam benda langit. Tapi karena bumi kita dilindungi oleh lapisan ozon, padahal lapisan ozon itu cuma apa teman-teman? Lapisan udara, karena bumi punya lapisan udara. Iya, lapisan udara itu yang melindungi bumi. Lapisan udara yang membuat kita bisa hidup di bumi, dan lapisan udara juga yang melindungi kita, melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa. Bayangkan kalau setiap hari kita dijatuhi oleh batu-batu dari langit. Wah, bisa nggak kita hidup? Jangan-jangan kita seperti dinosaurus pada punah semua gara-gara tiap hari kejatuhan batu-batu dari langit. Oh iya. Nah, bisa kalian bayangkan kalau kita tidak memiliki lapisan atmosfer? Wah, banyak sekali batu-batuan dari luar angkasa yang bisa jatuh ke bumi. Dan pastinya kita tidak akan bisa selamat. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan langit untuk melindungi bumi dari segala benda-benda luar angkasa. Jadi kalau ada batu sebesar truk yang akan jatuh ke bumi, itu sudah habis terkikis saat melewati atmosfer atau lapisan udara. Dia akan terbakar, terkikis habis sampai paling yang jatuh cuma debu-debunya aja, sudah hancur. Sampai di permukaan bumi dia sudah hancur. Jadi manusia dan binatang dan makhluk hidup ada di sini aman. Jadi rumah kita aman. Jadi apa yang melindungi bumi? Oh iya, kotaknya tinggi jadinya. Apa yang melindungi bumi? Lapisan apa namanya? Yang melindungi bumi dari benda-benda luar angkasa? Atmosfer. Pintar sekali Jose, atmosfer. Lapisan ozon atau atmosfer. Nah, lapisan itu juga yang membuat kita memiliki udara yang bisa memungkinkan kita bernafas. Lapisan udara. Lalu bagaimana ya caranya kalau kita mau hidup di luar di ruang angkasa? Bagaimana caranya kalau kita mau pergi ke luar angkasa supaya kita bisa tetap hidup? Bisa nggak sih? Baju luar angkasa. Iya betul, kita memakai baju luar angkasa. Baju luar angkasa itu sudah didesain untuk melindungi tubuh manusia dari cuaca di luar, mungkin cuaca dingin atau cuaca panas yang ada di luar angkasa. Kemudian juga memiliki apa untuk bisa membantu kita bernapas? Tabung oksigen. Jadi membawa persediaan oksigen untuk kita bisa bernafas. Dan untuk kita menjadi seorang astronot atau orang yang pergi keluar angkasa, kita tidak sembarangan loh, harus latihan khusus. Jadi setiap astronot itu tubuhnya akan dilatih secara khusus untuk bisa bertahan hidup di luar angkasa. Jadi makanannya itu tidak seperti makanan kita di bumi yang bisa dimasak ini, tapi makanannya itu berupa cairan sudah diolah sedemikian rupa sehingga mereka memenuhi semua nutrisi yang ada di tubuh tanpa harus makan makanan yang berat seperti yang kita makan nasi, daging ayam, daging sapi, bentuknya tidak seperti itu. Tapi mereka akan dirancang khusus sehingga makanan yang mereka makan itu bisa berupa cuma cairan tapi memenuhi semua kebutuhan tubuh dari kalsiumnya, mineralnya, vitaminnya, semua yang dibutuhkan tubuh itu dapat terpenuhi. Jadi untuk bisa menjadi seorang astronot atau orang yang bekerja di ruang angkasa itu tidak gampang. Harus tubuh orang-orang yang
ingin menjadi astronot atau orang yang bekerja di luar angkasa itu harus memiliki latihan khusus. Pertama latihan tubuh, kesehatannya seperti apa, dilatih dia untuk bisa hidup di luar angkasa. Nah, besok Miss Santi akan carikan video seperti apa sih dan bagaimana sih caranya kita bisa hidup di luar angkasa. Nah, pelajaran apa yang bagaimana kita bisa melihat benda-benda, dengan apa kita bisa melihat benda-benda luar angkasa. Kita bisa loh pingin tahu ada apa saja sih di langit, ada apa saja sih di angkasa luar. Untuk bisa melihat angkasa luar, kita bisa menggunakan alat apa sih? Nah, itu kita akan pelajari besok ya. Oke teman-teman, besok kita akan belajar tentang angkasa luar. Pekerjaan apa saja yang bisa kalian lakukan untuk bisa menjadi seorang orang yang bekerja di luar angkasa. Itu jenis pekerjaannya apa? Ya, siapa tahu di antara kalian ada yang bercita-cita, aku pingin keluar angkasa, aku pingin tahu seperti apa sih di luar angkasa itu. Ada alien nggak sih? Siapa tahu. Nah, nanti kita akan cari tahu, besok kita akan pelajari pekerjaan-pekerjaan di angkasa luar, kita akan pelajari bagaimana hidup di angkasa luar, bagaimana cara melihat alat apa yang bisa kita gunakan untuk melihat luar angkasa. Itu yang akan kita pelajari besok. Nah, oke, untuk hari ini ada itu saja yang kita pelajari ya, ada 3 hal. Yang pertama bagaimana Tuhan menciptakan bumi, creation. Yang kedua kita sudah belajar bagaimana kalau itu kita orang beneran bisa ada alien. Nggak ada alien, iya. Kita nggak bisa memastikan alien itu ada, soalnya di luar angkasa itu seperti itu, di planet-planet seperti itu, nggak ada air, nggak ada tanah, nggak ada tumbuhan, jadi bagaimana caranya mereka hidup, nggak ada udara, kita nggak tahu seperti apa kehidupannya. Nah, karena itu peneliti tidak bisa meneliti apakah ada kehidupan di luar sana, karena memang tidak ada udara. Yang itu yang cewek yang di sekolah apa sih itu yang Andy itu dia itu. Nah, kalau kartun, kalau film-film ya banyak banget yang menceritakan tentang angkasa luar. Itu kayak namanya tapi benar di sini. Ya, itu namanya cerita. Kalau film-film luar angkasa seperti Guardian Galaxy, Galaxy of Guardian, terus film-film luar angkasa tentang alien-alien, itu semua namanya fiksi ilmiah. Fiksi jadi belum tidak teruji kebenarannya, itu cuma fiksi, cuma hayalan manusia yang menciptakan suatu gambaran kehidupan seperti itu, tapi tidak benar-benar ada. Gitu. Itu namanya fiksi ilmiah. Jadi difilmkan, tapi itu tidak beneran ada. Itu hanya fiksi ya, tidak real. Ya, yang kita nonton-nonton itu tidak real. Untuk sekarang peneliti para ilmuwan belum bisa memastikan bahwa di luaran sana ada kehidupan, yaitu disebut alien, itu belum pasti. Para ilmuwan belum memastikan, belum bisa membuktikan bahwa alien itu ada, ya. Karena memang di planet-planet lain itu dilihat tidak ada kehidupan karena tidak ada udara, tidak ada air. Seperti itu. Nanti one day kalian besar, kalian juga bisa mencari tahu lebih jauh lagi seperti apa sih kehidupan luar angkasa itu. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana dinosaurus bisa punah. Kita juga belajar tentang atmosfer bumi.
Bagaimana bumi memiliki sebuah pelindung, padahal itu hanya lapisan udara, tapi mampu melindungi bumi dari seluruh hantaman benda-benda langit yang ada di luar sana. Benda-benda luar angkasa yang berpotensi untuk masuk ke bumi. Nah, luar biasa sekali ya atmosfer itu. Cuma lapisan udara, tapi bisa menghancurkan benda-benda langit yang akan masuk ke bumi, seperti meteor-meteor itu. Mungkin meteor yang jatuh pada zaman dinosaurus itu bentuknya besar banget sampai masih tersisa waktu jatuh ke bumi. Karena seharusnya kalau dia sebesar truk saja, batuan sebesar truk aja kalau jatuh ke bumi itu hancur loh, habis loh waktu sampai di permukaan bumi. Berarti mungkin waktu itu benturannya itu hampir sebesar gunung kali ya. Makanya bisa sampai ke permukaan bumi. Seperti itu. Nanti kita akan cari tahu lebih banyak lagi. Banyak hal yang kita ingin tahu itu membuat kalian akan lebih maju. Cari tahu lagi, cari tahu. Sekarang lebih mudah lagi. Walaupun kalian masih kecil, kalian sudah bisa buka di iPad papa mama, HP papa mama, cari tahu. Apa saja yang kalian ingin tahu, kalian bisa cari tahu. Jangan pernah malas untuk mencari tahu, jangan pernah malas untuk bertanya sama papa mama, karena dari situ kita akan belajar banyak hal yang di dunia ini yang menarik untuk kita ketahui. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi tidak untuk hari ini? Tentang tata surya, tentang luar angkasa, tentang planet, tentang matahari, tentang bumi kita, tentang cara kerjanya yang luar biasa. Ada pertanyaan lagi, Kak? Oke, cukup? Oke, cukup ya. Berarti besok kita akan cari tahu bagaimana sih kehidupan di luar angkasa, seperti apa sih astronotnya kalau kita mau jadi astronot, apa saja yang harus kita pelajari, alat apa sih yang bisa kita gunakan untuk melihat ke luar angkasa, mencari bintang-bintang, melihat planet, melihat meteor, melihat benda-benda langit yang lain. Apa sih yang bisa kita gunakan? Kalian tahu nggak sih? Apa yang bisa kita gunakan untuk bisa melihat ke luar angkasa? Miss Anti, Ya. mau lihat poni nggak? Poni. Little pony. Gini tuh poni. Apa? Oh, apa itu Kak Sam namanya? Coba tebak ini siapa? Oh iya, poni, kuda poni. Lucu. Siapa ini? Nggak tahu Miss Santi. Fluttershy. Oh iya, matanya cuma satu. Kak Sam, apa namanya itu Kak Sam? Yang untuk melihat bintang, melihat gugus-gugus. Nggak tahu. Namanya apa? Ya, tahan ya, cari Nggak tahu ya. tahu. Cari tahu ya, besok kita akan pelajari. Cari tahu ya. Tapi ada di film Nusa itu loh. Oh, Ada di film Nusa itu kan? ada di film Nusa, dia bisa lihat ya. Oke. Oke, cari tahu ya. Cari tahu ya buat pelajaran besok ya. Cari tahu. Tahu. Jangan cari. Miss, Cantika punya main tebak-tebakan nih, Miss. Aduh, apa tebak-tebakannya Cantika? Kan punya satu ini, Miss. Oh iya sih. Banyak Oh. yang goyang. Dan juga kayaknya banyak kayaknya. Oke, jangan lupa yang nanti belajar kelompok di rumah Miss Anti ada Jessica. Sydney mana? Sydney hilang. Jessica Miss Anti. dan Charlotte. Ya Miss sayang. Anti. Yes, Jill. Kenapa Jill? Miss Olen lagi ada di situ atau lagi di mana? Nggak ada. Tapi iya nanti misalnya ke rumah Jill. Miss Olen ada di mana? Di bawah dong. Oh, Di TK nanti dong. kalau udah selesai Zoom, kasih tahu ya.
Oke. Ke remaja atau enggak? Pasti dong, kan ini hari Selasa. Pasti ke rumah Jill. Endoh. Habis itu jangan lupa bawa buku. Udah dari kemarin lupa terus. Ya, nanti bisa diingetin supaya dia jangan lupa-lupaan deh. Oke, teman-teman. See you again tomorrow. Sampai ketemu besok dengan pelajaran selanjutnya. Siap ya? Siap ya? Senyum. 1, 2, 3. Oke, sip sudah. Sekarang kita mau berdoa dulu. Close your eyes, kita berdoa. Close your eyes, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar hari ini. Kami sudah belajar, Tuhan berkati kami supaya kami boleh mengerti semua yang sudah kami pelajari. Kami tahu pelajaran tentang tata surya ini agak sulit Tuhan, tapi kami percaya Tuhan memampukan kami untuk memahami setiap materi dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman. Sampai ketemu besok. Bye-bye. And for all